memindahkan gunung. Nah saudara, kita mau belajar sedikit bahasa Yunani. Yang mau dengan saya katakan amin. Aminnya hilang saudara ya. Nggak apa-apa, ngikutin aja ya. Karena kita akan gali kata demi kata dari ayat ini. Saya nggak keluar dari ayat ini, teks aja kita akan gali. Oke, yang pertama dikatakan, sesungguhnya barang siapa berkata itu artinya adalah doa yang ucapannya singkat, tegas, tapi menentukan arah. Doa yang singkat, tegas, tapi menentukan arah. Saudara, doa deklarasi yang Tuhan ajarkan waktu berkata dengan yakin untuk gunung itu pindah, itu bukan doa dengan ocehan panjang, tetapi doa yang keluar dari iman. Boleh dengan saya katakan iman. Nah, bagaimana sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita? Doa singkat di dapur, doa singkat di kendaraan, doa singkat sambil lipat baju, doa singkat sambil beres-beres. Itu bisa jadi doa yang lebih impactful daripada doa panjang yang kita ucapkan tanpa iman dan keyakinan. Jadi sekarang kita belajar bahwa doa yang memindahkan gunung itu dimulai dari doa yang pakai iman, percaya. Terkadang waktu kita ngomong sesuatu, hati berkata gini, benar gitu bisa terjadi. Pernah ngalamin gak? Waktu doa berkata tentang sesuatu, keadaan ekonomi mungkin, hari ini akan ada customer yang datang membeli produk saya. Tapi dalam hati, benar gitu, kemarin juga gak ada yang beli. Memang produk lu enak, memang produk lu bagus, memang bisa jualan gitu. Kan udah tahu sekarang susah. Terkadang mulut sama hati gak sinkron. Iya apa ya? Nah hari ini kita mau belajar sinkronin hati kita. Karena doa itu harus keluar dari iman. Nah saudara, kata gunung, dari bahasa Yunani oros, ya, kata dasar oros, itu dalam konteks Yudaisme. Kalau kita lihat korelasi di Zakaria 4 ayat yang ke-7, ya, ada di PowerPoint. Dikatakan, siapakah engkau gunung besar? Ya, ini kalau kita lihat Alkitab, biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Siapakah engkau gunung besar di hadapan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Siapakah Zerubabel? Zerubabel adalah orang yang seorang ahli kitab dan dia diutus Tuhan dalam masa pembuangan Babilonia. Kemudian mereka akan kembali membangun Yerusalem. Karena waktu 70 tahun pembuangan di Babilonia, harus ada orang yang membangun kembali Yerusalem. Karena Yerusalem sudah ditinggalkan dan menjadi puing-puing. Waktu itu Zerubabel datang, yang dia lakukan adalah memperbaiki tatanan ibadah. Dia memperbaiki, yang pertama adalah bait suci. Boleh dengan saya katakan bait suci. Yang pertama kita harus perhatikan dalam rebuild atau membangun kembali, itu bukan faktor eksternal tetapi faktor internal. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, siapakah bait suci itu? Siapakah bait suci itu? Kita gereja Tuhan, kita bait suci Allah. Tempat Roh Kudus berdiam. We are the church. Kita adalah gereja. Kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, katakan amin. Nah kalau begitu, yang perlu dirubah adalah dari sini, bukan dari luar. Bukan kita berusaha untuk mengubah keadaan lebih dulu, tapi kita berusaha rubah yang di sini dulu. Yang tadi, sinkron antara mulut dengan hati. Waktu kita berdoa, iman ada di situ. Siapakah gunung besar di hadapan Zerubabel, orang yang memperbaiki bait suci? Kamu gak ada artinya. Saudara mau melihat gunung masalahmu bergeser? Saudara mau melihat gunung masalahmu beranjak? Yang mau katakan amin? Dimulai harus dari bait sucinya dulu diperbaiki. Yes. Yes. Gunung juga bisa menjadi simbol otoritas, hambatan besar, bahkan pola dosa atau sistem dunia yang sudah mengerak di dalam kehidupan kita. Bagi kehidupan sehari-hari, gunung juga bisa berupa kekhawatiran, trauma di masa lalu, pola sakit hati dalam keluarga. Kalau nggak ketemu sih baik-baik aja, tapi jangan sekali-kali ketemu sama keluarga kita yang itu. Kalau ketemu langsung sepertinya di sini membara, langsung rasanya sedikit diucapin aja kalimatnya,
Jangan sebut namanya di depan saya. Sebut awalan saja dari namanya yang membuat saya sudah murka. Selalu ada ya dalam keluarga yang begitu ya. Dan kalau bisa jangan sebut nama dia lah. Bikin bete. Mungkin ada satu pola sakit hati di dalam keluarga. Atau mungkin juga terlilit dengan utang piutang. Karena menjadi masalah rahasia umum. Kalau banyak orang sekarang terlilit pinjol. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang terlilit pinjol, saudara ya. Gak ada suaranya. Banyak yang terlilit pinjol. Atau saudara yang melilit pinjol. Ibu-ibu biasa perkasa, emak-emak. Kalau perlu pinjol yang kita lilit, saudara ya. Bukan dililit pinjol. Nah saudara, kita belajar yang tadi bahwa pertama kita harus sinkronkan antara mulut kita dengan iman kita. Percaya kita dengan mulut ini harus sinkron. Kedua yang kita perbaiki adalah dari dalam. Internalnya, bait sucinya kita perbaiki. Nah kita teruskan. Di sana dikatakan adalah ayatnya tercampaklah ke laut, dibuang ke laut ya. Dalam bahasa Yunaninya punya arti adalah biarlah Tuhan yang melemparkannya. Ini penting. Jangan pakai kekuatan diri pribadi. Banyak kali kita memaksa Tuhan lewat doa kita dan kita bahkan sampai berteriak-teriak. Karena apa? Karena kita sedang memaksakan kehendak pribadi kita supaya Tuhan sepakat sama kita. No, kita belajar hari ini. Kita yang harus sepakat sama kehendak Tuhan. Katakan amin. Baru doa itu bisa impactful. Walaupun doanya sederhana, walaupun doanya singkat. Tapi kalau selaras dengan kehendak Tuhan, then your prayer will be very impactful. Doa saudara akan sangat berkuasa. Dan di sini dikatakan dibuang ke laut itu adalah Tuhan yang melemparkannya. Harus ada kekuatan dari Tuhan. Dan laut kalau saudara baca dalam Alkitab, simbol kekacauan. Tempat pembuangan yang tidak kembali. Di laut salah satu ayat berkata, di laut masih banyak kuasa-kuasa kegelapan. Makanya nggak aneh, banyak juga orang yang masih memberikan persembahan-persembahan dengan cara memberikan sesajen dilempar ke laut begitu. Karena memang laut itu tempat pembuangan. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ayat ini artinya apa? Masalah bukan kita yang angkat sendiri, tetapi Tuhan yang mengangkatnya. Dan Tuhan akan membuang ke tempat yang tidak akan bisa kembali. Amin. Artinya, saudara akan menjadi pemenang dan betul-betul overcome the problem. Overcome artinya, masalah itu tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kalau cuma menang satu kali, bisa kalah lagi yang kedua. Karena hidup ini peperangan ya, melawan pikiran, melawan roh-roh jahat, orang-orang yang dipakai untuk menjatuhkan, itu semua peperangan kita. Ada roh-roh jahat di sana, ada pikiran yang menguasai. Tapi bagaimana kita bisa memenangkan itu kalau cuma satu kali pertempuran? Karena ternyata besok bisa datang lagi. Nah Alkitab mengajarkan kita yang disebut dengan lebih dari pemenang itu bukan cuma menang 1-2 kali, tetapi untuk seterusnya. Masalah itu tidak lagi jadi masalah dalam kehidupan kita. Siapapun nama yang tadi sudah terbayangkan gitu ya, jangan sebut nama dia. Nah orang itu tidak lagi jadi masalah dalam kehidupan kita. Amin. Orangnya masih hidup sih, bukan berpikir orangnya jadi lenyap saudara ya. Orangnya masih hidup, tapi tidak lagi jadi masalah waktu ada dia dekat kita. Amin. Amin. Tapi di sini muka-mukanya nggak ada lah ya, nggak ada yang sakit hati, semuanya baik. Kalau gitu kita sudahi saja firman Tuhan hari ini. Oke, dan di sana dikatakan jangan bimbang. Jangan bimbang. Menggunakan kata yaitu diakrite. Diakrite itu artinya adalah hati yang terpecah dua. Setengah percaya, setengah tidak. Jadi bukan gak percaya sama sekali, setengah percaya. Tapi ada setengah yang tidak. Kira-kira kalau setengah percaya, setengah tidak, condongnya jadi percaya atau jadi tidak? Jadi tidak. Karena lebih banyak enggaknya biasanya gitu. Nah hari ini kita mau belajar, waktu kita dapat firman Tuhan, kita ngerti hatinya Tuhan, kita berdoa selaras kehendak Tuhan,
bait suci ini sudah dibersihkan, maka saudara, waktu kita berdoa, kita perlu percaya apa yang kita doakan itu akan terjadi. Ada amin. Banyak mungkin di antara kita doa dengan mulut tapi hati masih penuh skenario buruk. Tuhan, aku serahkan masalah ini dalam tangan-Mu. Tapi di sini udah mikir, nanti ya kalau dia lagi gini, sama gue diginiin nih. Nanti dia gini, gue giniin. Karena itu pikiran kan cepet banget ya, sepersekian milisecond tuh kepikir semua kan ya. Gitu gak sih? Kalau saya kan orangnya mikir gitu ya, kadang mau tidur juga masih mikir gitu. Kan ini skenario tuh terus bisa muncul, ya betul. Ada yang ngalamin gak? Coba saya supaya gak sendirian gitu. Ada? Ada ya. Kami mikir gitu kan ya. Walaupun hati ngomong berserah. Dalam doa mulut yang namanya orang belajar ya. Kan kita pengen gitu. Belajar untuk lebih baik. Tapi kan pikiran gak bisa kita stop. Skenario buruk itu mungkin terus muncul. Nah kalau udah kayak gitu itu susah saudara. Kita susah karena mulut sama pikiran kita gak sinkron. Nah doa berkuasa. Deklarasi itu akan jadi berkuasa. Saat hati bulat percaya. Percaya betul-betul. Bahwa waktu kita berserah, Tuhan yang akan ambil alih dan Tuhan yang akan turun tangan dalam masalah kita. Siapa yang masih suka berdoa gini? Tuhan, biarlah penghakiman milik Engkau. Ada gak gitu? Ada? Pernah mengucapkan doa itu? Pernah gak? Cuman berdua. Jadi yang lain apa? Tuhan, biarlah penghakiman itu punya saya. Tuhan gak usah ikut campur. Saya sudah tahu apa yang saya mau lakukan gitu. Enggak kan ya, kita berdoa Tuhan, penghakiman punya Tuhan. Betul? Setuju dengan saya, katakan amin. Biarlah Tuhan yang membalas. Nah itulah bahasa yang lebih umum, betul? Siapa yang pernah doa gitu? Biar Tuhan aja yang membalas. Oke. Nah lebih banyak lah ya. Yang lain lah, Tuhan biar saya saja yang balas begitu kan. Nah saya mau tanya jujur ya, kita jujur ya. Kita jujur, karena ini juga gak banyak orang ya. Saudara jujur. Nanti kalau saudara nyerah, saudara tinggal lambaikan tangan ke kamera. Ya. Saudara, waktu saudara bilang pembalasan milik Tuhan, biar Tuhan yang balas. Jujur aja ya. Di dalam hati pengennya balasannya lebih buruk apa lebih ringan dari yang bisa kita lakukan? Jujur. Lebih buruk, lebih ringan. Hah? Lebih? Siapa yang lebih B, buruk? Buruk ya, setuju. Nah pertanyaan saya, kalau gitu kita sudah menyerahkan sama Tuhan belum sih sebetulnya? Belum. Kalau kita menyerahkan sama Tuhan, waktu kita berkata, Tuhan aku serahkan masalah ini, aku serahkan orang yang menzolimi aku ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang balas. Nah waktu kita belajar ngomong begitu, hati harus sinkron. Artinya kita betul-betul merelakan kalau ternyata Tuhan kalau Tuhan nggak melakukan apapun terhadap orang itu. Kok gitu sih? Kan berarti Tuhan nggak adil. Lah, keadilan Tuhan kan mana kita tahu. Kan hak Tuhan kalau gitu. Kalau hak Tuhan ya gimana Tuhan? Kalau Tuhan mau balas, ya oke. Kalau nggak juga nggak apa-apa kan? Iya kan? Nggak gitu konsepnya Pak. Ya kalau gitu belum yakin bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Ya kita rubah ya, kita jujur. Dan kali kalau bilang biar Tuhan aja yang balas, hati harus sinkron. Artinya sekalipun Tuhan gak ngapa-ngapain, sekalipun dia tetap jahat, kita rela, gak apa-apa. Karena semuanya udah milik Tuhan. Amin. Yes. Ada yang langsung gini, gak adil banget sih. Salah datang hari ini. Doanya mau berkuasa enggak? Mau deklarasinya terjadi enggak? Harus sepakat sama Tuhan, katakan amin. Nah dikatakan ayatnya adalah asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Nah kata akan terjadi itu menggunakan tenses yaitu sebenarnya present tense. Ya, bahasa Yunani itu kaya sekali. Jadi waktu kita mempelajari kata demi kata, kita akan memperhatikan ternyata ada ayat yang berlaku pada saat itu saja atau ternyata memang terjadi setiap hari karena ini betul-betul real time begitu, present tense ya. Sedang terjadi, apa yang dikatakan akan terjadi. Jadi waktu kita deklarasi, gak perlu tunggu besok, hal itu sedang terjadi, katakan amin. Tapi namanya sedang terjadi itu pasti ada proses.
Ada yang prosesnya 1 hari, 2 jam, ada yang 5 hari, 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada 5 tahun. Yes. Makanya Tuhan juga ngajarin supaya kita menjadi pribadi yang tidak jemu-jemu berdoa. Artinya kalau belum dijawab sekali, doa lagi. Tekun dalam doa kita. Nah saudara, satu kali saya melayani, saya dulu tuh punya tukang cukur rambut saudara. Jadi si tukang cukur rambut ini agak gemulai, saudara ngerti ya. Dia laki-laki tapi gemulai. Saudara ngerti ya, saya gak perlu perpanjang itu ya. Ada yang gak ngerti? Laki gemulai? Ngerti ya? Oke. Saya pikir di sini gak ada laki gemulai. Oke, nah dia gemulai dan lama-lama saya mikir gini, waduh repot juga nih kalau kepala saya dipegang-pegang sama laki gemulai begitu ya. Ini kan kepala nih ada pengurapan Tuhan begitu kan ya. Oh janganlah ya kalau yang waduh melambai begitu, repot pikir saya kan. Ya udahlah. Jadi singkat cerita udah gak pernah lagi cukur sama dia. Singkat cerita, satu kali saya mendengar kabar ternyata dia kena cancer. Nah waktu dia kena cancer, pengen banget hati ini mendoakan dia. Saudara, ini bicara soal doa yang berkuasa. Tapi entah kenapa gak ketemu waktunya, tapi singkat cerita kita dengar, oh ternyata keadaannya membaik. Ya sudah, syukurlah. Tapi gak lama kemudian saya dengar lagi kabar waktu saya lagi nonton film bioskop bareng istri sama sepupu saya dan istrinya. Jadi kita double date begitu, nonton bioskop. Ngambilnya yang jam 8 malam, selesai kalau gak salah jam 7 atau jam 8, selesai itu kurang lebih setengah 10 malam. Nah sekitar jam 9 menuju setengah 10 saya mendapat chat, waktu itu masih BBM. WhatsApp atau BBM saya lupa, tapi intinya pesannya begini, Van, si tukang cukur yang itu kritis kata. Hah? Kritis? Iya, sakit lagi katanya. Waduh, yang ini parah banget katanya. Kan udah sampai dilubangin dan kansernya udah nyebar. Aduh, dalam hati Tuhan, kemarin gak sempet doain, kan ini bukan orang percaya Tuhan. Hari ini saya pengen doain, jangan sampai miss lagi kesempatan itu gitu. Tapi gak lama berselang 5 menit kemudian dapat lagi BBM. Isinya, wah ternyata udah meninggal. Aduh hati hancur, kayak aduh gue gak dapet kesempatan untuk memberitakan Yesus. Aduh menyesal gitu ya, menyesal banget. Jadi nonton jadi gak karu-karuan, itu endingnya kayak gimana juga saya jadi gak inget gitu. Tapi kemudian 2 menit kemudian ada BBM lagi masuk dari orang yang sama. Sorry ternyata belum meninggal deng, masih koma. Ini jangan dipakai bercanda dong. Aduh saya bilang ini dipakai bercanda sih. Jangan gitu dong. Enggak bener. Ini belum. Beneran serius nih. Kalau belum saya beres ini saya berangkat, saya bilang. Bener belum, dia masih koma katanya. Di mana rumah sakit ini? Oke lah yaudah. Nah beres keluar, karena udah deket film selesai, saya ngomong sama sepupu saya. Sepupu saya badannya besar, tinggi besar. Saya bilang, kok lu mau nemenin gua gak nih pelayanan? Kemana? Ke rumah sakit ini. Jam segini? Iya. Ya udahlah. Kita pulang dulu nih, istri-istri dianterin dulu. Oke, tapi lu jemput gua ya, kalau lu jemput, gua ikut. Oh ya udah oke, gua jemput. Saya bilang gitu. Saya drop istri saya, langsung saya berangkat lagi jemput sepupu saya. Saya gak sendiri gitu, karena saya takut juga saudara ya, kalau melayani yang melambai gini kan saya cukup, ya pasti kan lingkungannya banyak yang melambai juga, namanya orang calon toh saudara gitu ya. Jadi saya buat temen lah begitu yang besar badannya. Nah, udah begitu, ya udah saya jemput. Nah saking buru-buru saudara, tas istri saya ketinggalan di dalam mobil. Tasnya warnanya hijau, ada yang bawa tas warna hijau mentereng saudara. Bener-bener hijau banget lah gitu, hijau lampu stopan saudara, tahu ya, mentereng lah gitu. Alah, tinggalin, ya gimana lagi itu zaman kaca dipecahin, tas diambil. Jadi ya udahlah, saya pikir udah gimana nanti udah jemput, saya bawa turun saudara, apa boleh buat. Cuma setelah saya bawa turun saya pikir gini, waduh mateng, ini bisa dipikir saya salah satu dari mereka. Ya bayangin tas selempang, warnanya mana segede gini. Ijonya mentereng, waduh saya pikir, wah udahlah apa kata nantilah begitu. Saya buru-buru turun, bawa sepupu saya, ketemu satpamnya. Pak, pasien atas nama ini masih ada gak? Ada. Masih hidup gak? Masih? Wah bener nih masih hidup.
Kalau udah nggak ada percuma saya datengin tau. Di mana Pak? Di ICU. Boleh masuk gitu? Boleh. Jadi ini rada aneh sih, memang ICU-nya kayak bangsal gitu, tapi ada kaca-kaca sekat gitu ya. Ya udah saya masuk. Bener di depan udah 2 orang salon nungguin. Kok apa kabar? Nungguin siapa? Mau cari si itu ya? Iya masih itu ada boleh masuk nggak? Oh, boleh. Masuk lah cepet-cepet gitu ya saya. Saya masuk, ruangannya nggak terlalu besar. Si laki-laki itu pasiennya sedang terbaring. Dan saya lihat ada satu sosok perempuan gitu dengan pakaian merah-merah begitu. Bukan setan saudara ya. Itu mamahnya si pasien. Ya, dia lagi duduk di situ, terus ada satu laki-laki lagi bersihin si pasien ini. Ya mungkin pacarnya, saya nggak tahu lah. Saya nggak mau suzon saudara ya. Dan terus si ibu itu saya bilang, permisi bu, permisi. Ya kok ada apa? Mau lihat, mau nengok boleh? Boleh, udah lihat. Wah udah kasihan sih, udah bolong, udah koma begitu. Saya mau doakan boleh nggak bu? Saya bilang, boleh kok boleh. Tapi doanya pakai agama saya bu, Kristen. Boleh. Ya udah, saya doa. This is powerful prayer. Dalam hati saya minta tanda. Tuhan, saya akan injili dia. Saya percaya, walaupun dia koma, telinga dia masih mendengar. Sepupu saya di pintu, saudara ya. Sepupu saya pintu di situ. Terus saya mulai lihat, saya mulai bisikin. Kamu jangan takut. Kalau kamu ketemu tempat yang gelap, kamu panggil nama Yesus. Kamu ikuti doa saya. Saya ajak dia terima Yesus, saudara di situ. Nah, waktu saya berdoa, di dalam hati, saya ini minta tanda. Tuhan, dia benar dengar nggak? Saya perlu tanda. Oh ya, yang saya lakukan ini memang terjadi gitu loh. Dia terima Yesus. Tiba-tiba saudara, dia meneteskan air mata. Tes begitu. Wih, puji Tuhan. Seneng kan? Ada respon begitu kan? Nah, tapi kan namanya hati kan bisa berubah cepet kan? Di hati mulai ragu. Ya namanya udah tidur lama. Ya kalau sampai keluar air mata mah ya normal, nama-nama mata keperem terus. Iya juga ya. Jangan-jangan itu mah cuma fenomena karena kelamaan merem begitu. Mulai ragu. Jadi saya doa lagi, Tuhan, saya minta tanda lagi. Kalau betul-betul dia sudah dengar Injil dan dia terima Yesus, saya minta tanda. Tiba-tiba saudara, boleh dengan saya katakan tiba-tiba. Saudara, bangun dari tidur, bunyi begitu. Saudara bayangin dalam suasana hening di ICU. Saya rewas, ngagorejat si ibu rewas. Si laki-laki sebelah rewas, pupu saya kayak rewas, saya kabur. Saya kayak rewas, saya kabur saudara. Ya saudara aja bayangin ada di situ kumaha saudara tuh rewas. Saudara tahu rewas ya? Kaget tuh saudara, gimana? Tiba-tiba benar-benar udah koma, duduk, melotot. Terus udah nggak lama dia tidur lagi gitu. Ya udah, yakin terima Yesus begitu kan? Ya iya tuh udah sampai gitu masa. Terus masa mau doa lagi, Tuhan minta tanda. Keterlaluan atau cek Tuhan tembakan guys. Singkat cerita, ya sudah. Pulang ke rumah sambil di perjalanan saya bilang sama si sepupu saya, ya minimal kan dia udah masuk surga nanti ya kalau meninggal, udah percaya Yesus gitu. Ya minimal nanti kalau ditanya sama malaikat waktu absensi daftar ulang, siapa yang nginjilin? Itu si Ivan. Lumayan nama kita udah di surga kok. Saya bilang, ada dicatat kita nginjilin orang. Iya senang. Nanti lagi mau nggak? Ya, nggak mau lagi gitu. Saudara, waktu kita sinkron antara hati dan mulut. Saudara lihat orang koma pun Tuhan bisa bikin jadi tanda di mana Tuhan bekerja. Menurut saya very impossible. Saudara bisa ikuti khotbah ini. Deklarasi waktu firman yang dilepaskan itu akan sangat impactful dalam kehidupan kita. Nah mulai sekarang makanya saudara, kita perlu banyak baca firman supaya
waktu kita melepaskan doa, yang kita lepaskan itu firman isinya. Bukan cuman kalimat permohonan saja, tetapi yang kita deklarasikan adalah firman. Saya kasih contoh sederhana. Doa yang sama, isinya sama, tapi dengan cara bahasa yang berbeda. So, coba bayangkan, renungkan. Ya. Doa yang pertama begini, Tuhan tolong sembuhkan teman saya yang sedang sakit ini. Tolong Tuhan, kasihan dia. Berikan kesembuhan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke? Itu doa permohonan, boleh? Boleh. Tapi saya ubah kata-kata doanya dengan isi yang sama. Oleh bilur darah Yesus, temanku ini sudah disembuhkan. Sebab karya salibmu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beda gak? Apa bedanya? Sama-sama gak teriak-teriak. Kadang kita gak perlu teriak-teriak. Di sini ada yang kalau doa di rumah suka teriak-teriak biar suami denger. Biar tahu dia gue doa. Kalau perlu gue sindir dalam doa. Dalam nama Yesus. Tuh, roh perempuan wewe gombel tuh. Hilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kenceng banget suaranya. Suami lagi sarapan sampai berhenti. Padahal memang dituju suami kan begitu. Perempuan itu sekretaris itu dalam nama Yesus itu supaya gak centil-centil lagi. Apakah perlu sekenceng itu? Sometimes doa udah kenceng-kenceng gak ada kuasanya malah bikin orang kesinggung sakit hati. Makin gak pulang. Saudara. Sometimes kita cuma perlu doa yang very powerful walaupun tidak teriak-teriak. Tetapi isinya adalah firman yang dilepaskan. Deklarasi firman. Hadir di situ. Amin. Yes. Nanti saya akan kasih contoh, nanti boleh dibagikan PowerPoint ini. Ada beberapa jenis doa yang nanti kita akan deklarasikan. Kenapa doa kadang tidak berkuasa? Satu, kadang itu jadi rutinitas, bukan relasi antara kita dengan Tuhan. Saudara, mana yang saudara akan prioritaskan untuk dikerjakan? Orang yang kenal dekat dengan saudara dan minta tolong, atau orang yang kenal sepintas dan minta tolong? Mana yang kita akan lebih prioritaskan untuk kita segera kerjakan? Yang kenal, betul ya? Bukankah kehidupan kita dengan surga adalah sebuah relationship? Waktu kita semakin dekat dengan hatinya Tuhan, kita punya relationship dengan Tuhan, kita akan mengerti bahwa sepakat dengan hatinya Tuhan, waktu kita deklarasi doa, itu gak perlu panjang-panjang. Surga mendengar, dan surga akan do action buat saudara. Karena doa bukan jadi cuma rutinitas, tetapi sebuah relasi, relationship. Yang kedua, kenapa doa seringkali tidak berkuasa? Karena fokusnya pada masalah, bukan kepada firman-Nya. Sekali lagi ya, karena fokusnya sama masalahnya, bukan sama firman-Nya. Betul kenyataannya belum sembuh, tetapi kita mau pegang firman di atas kenyataan. Kebenaran di atas realita. Ada amin. Hari ini bisnismu belum membaik. Tetapi waktu kau berkata, aku percaya di dalam nama Yesus, aku sudah diberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan bangsa-bangsa. Apa yang kukerjakan, nama Tuhan akan dimuliakan. Kembali fokusnya kepada Tuhan. Bukan kepada masalahnya. Fokusnya kepada firman. Kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Bukan masalahnya. Yang ketiga, seringkali doa kenapa gak ada powernya? Karena hati kita terbagi. Ya, diakrite, itu artinya hati yang terpecah. Tadi kita belajar. Hati yang terbagi. Bahkan saudara kalau pelajari kata khawatir dalam firman Tuhan, menggunakan kata merimnau yang artinya adalah pikiran yang terbagi, terpecah, ditarik ke banyak arah. Saudara kalau sering mengalami anxiety atau khawatir, saudara akan perhatikan bahwa saudara pasti sedang mengalami yang namanya distraction dalam pikiran.
banyak sekali semua pikiran yang sedang masuk dan saudara tidak bisa handle itu dan panic attack muncul. Makanya beberapa teori psikologis, waktu saudara terjadi yang namanya panic attack atau anxiety attack, mereka akan mengajarkan untuk kita fokus kepada 5, 4, 3, 2, 1, tahu ya? Teknik 5, 4, 3, 2, 1 pernah dengar? Cari 5 benda, rasakan 4 hal, cium 3 benda yang ada, wangi-wangian yang ada, terus apa, pokoknya teori 5, 4 ini. Kalau kita lihat itu, sebetulnya itu teori Alkitabiah. Kenapa? Karena memang kekhawatiran itu memecah pikiran. Lalu dibuat kembali fokus. Maka dengan sendirinya kita akan mulai terfokus. Ya. Nah seringkali kenapa doa gak ada kuasanya? Karena hati kita sedang terbagi, pikiran kita terpecah. Tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tetapi fokus kepada yang lain. Nah hari ini mulai rubah, fokusnya adalah kepada Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah doa berkuasa terjadi saat apa? Firman ditambah iman, ditambah mulut, sepakat. Firman diberikan dari rema. Waktu kita baca firman, sesuatu yang bicara banget sama kita pegang ayat itu. Lalu kita imankan ayat itu. Sekalipun keadaan belum berubah. Lalu apa? Bukti dari iman adalah perbuatan. Perbuatan apa yang paling gampang untuk kita bisa lakukan? Perkataan. Itu adalah bukti dari iman yang paling gampang. Karena orang yang percaya dia akan memperkatakan. Setuju? Saya bikin appointment sama Cileni. Van, nanti isi ladies ya. Oke Ci. Istri tanya, ada apa sama Cileni? Yang pertama saya percaya, bukti saya percaya sama Cileni bahwa besok saya akan isi di ladies jam setengah 10, jam 9.15 ada di sini. Saya akan memperkatakan itu sama istri saya kan. Besok jam 9.15 saya janjian sama Cileni. Karena saya yakin Cileni akan ada di situ, acara ladies akan benar-benar ada dan akan ada jemaatnya, betul? Itu kan by trust. Yes. Bukankah sesederhana itu harusnya kita trust sama firman Tuhan? Bahwa waktu diperkatakan yes, itu akan terjadi dalam hidupan kita. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Perkataan seorang yang tiba-tiba membuat orang lumpuh berjalan. Di pintu gerbang indah, Petrus bilang begini sama orang lumpuh. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Lihat, ini semuanya deklarasi, ini statement, ini bukan request, ini deklarasi. Emas dan perak tidak ada padaku. Itu kenyataan, tetapi itu disebut deklarasi. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Itu sebuah deklarasi. Amin. Deklarasikan firman, bukan perasaan. Percaya saat mengucapkan. Lepaskan impartasi kuasa firman melalui perkataan mulut kita. Makanya hari ini kalau ditanya gimana bisnis, aduh susah ya, susah beneran. Kita ubah deklarasi firman. Aku percaya di dalam nama Yesus, bisnisku akan pulih. Nama Tuhan akan dimuliakan lewat hidupku. Beda ya? Beda enggak? Beda. Oke, ada beberapa doa, saya tutup dengan ini. Ada beberapa doa deklarasi contoh ya. Kita akan lihat contoh-contohnya. Pertama, doa deklarasi untuk diri sendiri. Mazmur 139, ini semua basicnya adalah firman. Mazmur 139 ayat 14, deklarasi untuk diri sendiri. Aku diciptakan dahsyat. Kita baca sama-sama yuk. Biar ini jadi deklarasi kita. Kita praktek langsung. 3, 2, 1. Aku diciptakan dahsyat dan ajaib. Aku berharga di mata Tuhan. Aku bukan korban keadaan. Aku pemenang di dalam Kristus. Katakan amin. Ini deklarasi. Ya, dan ini semua dasarnya firman. Doa untuk suami. Efesus 5:25. Deklarasinya kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan, aku percaya Engkau menjadikan suamiku imam rumah tangga. Ia penuh kasih, setia, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Gak ada yang tersinggung dengan doa itu. Karena itu deklarasi yang sesuai firman. Amin. Perlu kayak tadi kan, teriak-teriak, wewe gombel di bawah semua, kuntilanak. Gak perlu saudara. Ya, ini clear kok. Kita declare. Selesai. Gak ada yang tersinggung dengan ini. Untuk anak-anak kita, Amsal 22 ayat 6, deklarasinya apa? 3, 2, 1. Anak-anakku hidup takut akan Tuhan. Mereka berjalan dalam panggilan Allah. Menjadi terang di generasi ini. Pahlawan iman, pahlawan gagah perkasa.
Amin. Deklarasi. Untuk keuangan, Filipi 4 ayat 19. 3:21. Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, rumah tanggaku tidak akan kekurangan. Engkau cukupkan segala kebutuhan. Engkau Allah yang menyediakan tepat pada waktunya. Jehovah Jireh. Untuk kesehatan, Yesaya 53 ayat 5, deklarasi. 3:21. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Oleh bilur Yesus aku disembuhkan, dipulihkan, dan dikuatkan. 1 Petrus 2 ayat 24. 3:21. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Powerful? Yes. Saya tutup dengan kesaksian singkat. Ada seorang hamba Tuhan sudah almarhum, tapi ini kesaksian dalam kehidupan dia. Jadi waktu dia punya anak, kalau nggak salah dia punya 3 orang anak. Ini anak yang paling kecil namanya Andrew. Saudara bisa lihat kisahnya juga di Google. Andrew lahir dalam keadaan yang tidak baik. Dia lahir dengan berkebutuhan khusus, cacat. Waktu itu dia cukup stres karena dia juga seorang hamba Tuhan. Tentu sebagai seorang hamba Tuhan, lihat punya anak tidak sempurna, ada sedikit struggle atau banyak struggle. Bagaimana saya bisa doakan orang sedangkan anak saya pun bermasalah, begitu ya. It is a very normal intimidating yang selalu terjadi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Nah, tapi waktu itu Tuhan tiba-tiba mengajarkan untuk doa deklarasi. Dia mulai memperkatakan setiap hari, dalam nama Yesus, Andrew, kamu anak yang normal. Dalam nama Tuhan Yesus, Andrew, kamu anak yang pintar. Dalam nama Tuhan Yesus, Andrew, kamu diciptakan serupa dan segambar Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Andrew, engkau ajaib, kejadianmu dahsyat. Terus diperkatakan, saudara, dalam kurun sekian tahun, memang tidak langsung instan. Tapi anak yang ABK ini, tiba-tiba menjadi anak yang normal. Menginjak usia 12 tahun, Andre menjadi anak yang normal. Dia bisa berjalan normal, dia bisa berinteraksi normal. Andre normal. Saudara, ini begitu banyak contoh tentang bagaimana doa, daily life prayer, but very impactful. Maka dari hari ini jangan remehkan kuasa perkataan dari doa setiap kita. Amin. Yes. Saya percaya daripada mulut ini dipakai untuk bergosip. Saya percaya di sini tidak ada ya. Tidak ada duanya. Enggak, saudara, tidak ada di sini kan. Kita keluar dari sini, kita semua akan mengganti setiap kalimat kita menjadi kalimat firman. Amin. Yang mau boleh katakan yes. Yuk bangkit berdiri. Saudara tahu lagu ini kan? Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Soalnya lagu ini diciptakan oleh GSJS Worship. Pastor Michael, he is one of my good friend. Dia pernah saksikan perjalanan sekarang gerejanya sudah diberkati dengan lebih dari 10.000 jemaat. Dia menceritakan tentang perjalanan dia. Dia bukan tiba-tiba jadi hamba Tuhan yang berhasil, enggak. Sebelumnya dia adalah hamba Tuhan yang gagal. Dia pernah menggembalakan sebuah tempat dan tutup tempatnya. Tidak dimulai dengan sebuah keberhasilan. Saudara udah lihat dia besar. Tetapi setiap orang besar pasti melalui proses demi proses. Dan lagu ini muncul waktu dia alami proses itu. Karena pada akhirnya dia melihat Yesus mendengar lebih dari yang kudo. Tapi doanya harus ada dulu. Baru Tuhan bisa bekerja melalui setiap doa kita, bahkan melampaui dari apa yang kita doakan. Nah, kalau nggak ada sesuatu yang kita ucapkan, nggak ada firman yang kita lepaskan, dan bagaimana Tuhan bisa turut bekerja untuk mendatangkan kuasa dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini, doa yang singkat kita bisa panjatkan dalam setiap momen yang ada. Amin. Begitu hati ingat, doa.
Waktu masak, doa. Mau tidur, doa. Singkat, no problem. Kalau saudara punya waktu khusus, itu lebih baik lagi. Tapi kalau bilang, saya terlalu sibuk. Sekarang tuntutan banyak. Oke, no problem. Dimanapun, everywhere, anywhere. Naikkan doa itu. Perkatakan firman itu. Amin. Nanti PowerPoint-nya boleh dibagikan. Saudara bisa mulai dengan doa-doa ini. Saudara mulai kembangkan waktu saudara membaca firman Tuhan. Kita nyanyi lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kami doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Meteraikan firman dalam kehidupan setiap kami. Bapa, hambamu terbatas. Hambamu selesai menyampaikan isi hatimu. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau yang terus berkata-kata, mewahyukan setiap perkara-perkara yang perlu untuk anak-anakmu di tempat ini mendengarnya. Sehingga mereka boleh melangkah dengan sebuah keyakinan. Waktu mereka melangkah dengan iman. Waktu mereka melangkah, mereka sepakat dengan firman. Waktu mereka melangkah, mereka sepakat dengan Engkau. Dan kami akan melihat besok akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini. Minggu depan akan menjadi minggu yang lebih baik dari minggu ini. Tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun ini. Dan kami percaya langkah hidup kami akan dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Tuhan, berkati Ladies Community. Berkati Ibu Leni, berkati semua yang boleh terlibat membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. All the volunteers, semua yang boleh terlibat dalam ibadah hari ini. Kau berkati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati, katakan amin. Silakan duduk kembali, ladies. Luar biasa. Makanya perlunya komunitas ya. Hari ini kalau saya nggak datang, ya saya bakal jadi orang yang paling rugi. Saya dapat kekuatan baru. Sekali lagi thank you Pastor buat firman yang disampaikan. Keren banget ya. Mengubah cara pandang kita juga. Ya dapat sesuatu yang luar biasa ladies hari ini. Oke, kalau ada yang mau bertanya, boleh 1-2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Sekarang kalau doa udah harus beda ya, deklarasi firman. Artinya harus baca firman ya Pastor ya. Kalau enggak mau sebutin apa gitu ya. Tadi kata Pastor Ivan, dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus, biar para ladies di sini tahu kehendak Tuhan, tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya, tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita semua yang telah disiapkan Tuhan sebelumnya. Suami, anak-anak diberkati, apa yang kita perbuat berhasil. Saya lagi belajar nih. Dan juga kita akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Harus diaminkan. Ya, tadi kata Pastor ketidakpercayaan, hati-hati tuh, membatalkan kuasa Tuhan